Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dalam beberapa ayat Allah memberitahu baginda Rasul tentang sabar. Kalau bicara manusia paling sabar, rasanya di dunia ini makhluk yang pernah Allah ciptakan dan kesabarannya lebih itu siapa kira-kira Bang Kakak? Dalam beberapa ayat Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, bersabarlah, wasbir ala ma yaqulun. Jadi memang sejak dahulu kala, apa bahasanya, hate speech kalau bahasa sekarang, atau ucapan-ucapan yang tidak baik itu akan selalu ada sampai kapanpun. Maka dalam pepatah Gontor waktu kami dulu belajar, ada kalimat begini, fakun ka'annaka lam tasma' walam yakul. Sering-seringlah bertingkah laku atau bertindak tanduk, beraktivitas seolah-olah engkau tidak dengar mereka ngomong apa, dan engkau menganggap mereka tidak pernah ngomong apa-apa gitu. Tapi fakun ka'annaka itu menunjukkan ya pura-pura aja. Tetap bisa. Nah, ada kalau dulu istilah di Gontor tuh jihad jidan gitu. Apa jihad jidan tuh? Bersungguh-sungguh gitu. Ada kesungguhan untuk tidak mendengarkan gitu. Tidak usah dipikirkan gitu. Makin tidak usah dipikirkan, makin kepikiran. Nah, saya nanya ke dalam diri saya, gimana caranya supaya omongan itu tidak ganggu aktivitas saya. Salah satu hal yang saya lakukan, Abang Kakak, ketika ada caci maki dan hinaan itu, saya ingat lagi dari awal proses penciptaan. Tentu ini jauh banget ya bagi anak Gen Z ini, walah nggak relate Ustadz gitu. Tapi saya menterapi diri saya dengan mengatakan, kau cuma setetes mani, Lukman. Setetes mani itu, mohon maaf ya Bang Kakak, keluarnya dari lubang kemaluan. Masuknya juga di lubang kemaluan lagi. Keluar normal, kalau bayi itu normal, dari lubang kemaluan. Dia tuh berarti, mohon maaf ya, selevel sama darah, selevel sama air kencing. Saya tuh keluar dari situ gitu. Setetes air yang keluar dari lubang kemaluan, lalu masuk lagi ke lubang kemaluan, keluar lagi dari lubang kemaluan. 3 kali keluar masuk tuh. Sama dengan darah kalau yang haid kan. Awalnya aja udah hina gitu. Terus, kemana-mana bawa kotoran. Coba Bang Kakak yang hari ini, mana orang Pontianak atau orang Jawa yang punya istilah-istilah untuk kotoran di mata namanya apa? Belek. Ada asosiasi belek Indonesia gitu? ABI misal gitu. Nggak ada orang mau bikin rumah makan belek restoran gitu, nggak ada. Belek itu sesuatu yang jelek. Tai mata kalau bahasa Pontianaknya. Kalau hidung apa namanya? Upil. Ada nggak upil sedunia gitu? Nggak ada. Orang nggak mau pakai nama upil. Tai telinga? Hah? Curang. Nggak ada yang enak dengarnya ya. Upil, belek, curang. Berarti kita nih adalah pabrik kotoran. Gitu. Atau tong sampah. Boleh nggak? Terus, yang suka nempel-nempel di sini apa? Daki kalau kami bilang. Berawal dari setetes mani. Kemana-mana bawa kotoran. Ujung-ujungnya jadi bangkai. Ini organ namanya mata. Organ mata. Bisa ngelihat? Bisa aja kalau cuma ngelihat. Tapi yang diminta hisapnya oleh Allah adalah penglihatan. Beda enggak? Mata melihat dengan penglihatan. Beda. Waktu Rasulullah dapat ayat pertama, Rasulullah disuruh Iqra. Bukan disuruh tilawah. Cuma karena bahasa Indonesia ini terbatas, jadi Iqra dengan tilawah sama-sama baca. Padahal baca yang dimaksud bukan baca tulisan. Baca kejadian. Baca situasi. Baca fenomena hidup. Kenapa banjir? Kenapa gempa? Kenapa orang ini bangkrut? Kenapa ini sukses? Kenapa ini kok naiknya cepat? Hancurnya harus cepat. Kita disuruh baca fenomena itu. Apa? Fantashiru fil ard. Famshu fi manakibiha
Berjalanlah kamu di muka bumi, kata Allah. Fanzur, lihatlah, bacalah, ambillah pelajaran. Kaifakana akibatul mukadzibin. Bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan Allah. Di ayat yang lain, fanzur kaifakana akibatul mujrimin. Orang-orang yang mujrim, yang berdosa, yang bikin maksiat itu, lihat gimana endingnya. Ambillah pelajaran. Itulah iqra. Maka bukan organ matanya. Kalau organ mata berarti tunanetra tidak kena hisab dong. Yang Allah minta adalah penglihatannya. Berapa banyak orang hari ini bisa pakai mata, nah gitulah biar. Tapi tidak ngelihat gitu. Apa istilah kemarin, keras kepala ya. Misal gini, dia udah lihat tuh contoh keteladanan orang-orang yang menjaga dirinya dari maksiat. Depan mata dia. Tapi ya tetap aja. Ini yang dimarah Allah semarah-marahnya gitu. 179. Nah, udah enggak salah. Betul. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Biasanya kalau Allah marah yang di-mention tuh pasti insan. Tapi kali ini jin pun kena sebut juga. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum, la di situ menunjukkan kepemilikan. Allah fasilitasi dengan hati nurani yang harusnya jadi sensor. Hati nurani yang dipakai sensor inilah sebenarnya internal auditor, gitu kira-kira. Tapi la yafqahuna biha. Enggak terpakai, berarti dia second like new gitu. Buka bungkus memang. Tapi tak terpakai. La yafqahuna biha. Walahum a'yunun. Nah ini dia organ mata. Nih, ada apa namanya? Retina, terus ada pupil. Apalagi organ mata tuh? Ada bola mata, ada sistem syaraf. Ayat berapa ya, Man? 7 Al-A'raf ayat 179. 7179. Ada organ mata la yubsiruna biha. Basorun. Mana basorun? Tak pakai ngelihat. Jadi ada orang bangkrut, tapi ya enggak tahu dia gimana ngambil pelajaran dari si bangkrut ini. Ada orang yang sudah babak belur karena narkoba, enggak. Terus kemarin saya belajar kenapa orang yang judi online itu kok susah berhenti. Karena dia ditipu sama otaknya sendiri. Misal gini, angka yang keluar 71. Dia pasang 17. Bagi dia itu dekat. 17 dengan 71 itu dekat. Coba tadi aku balik ya, kata dia. Apalagi kalau tebak angka belakang, misalnya 1439, dia pasang 1437. Alah 2 lagi bang, pasang lagi ah. Nasihatin mereka, itu berbusa mulut kita. Dan dia sudah tahu kalau banyak orang yang bangkrut gara-gara judi itu. Dia lihat enggak orang bangkrut? Lihat, tapi kata Allah, lahum a'yunun, dia punya bola mata, tapi enggak bisa berfungsi itu penglihatannya. Sampai di sini bisa paham abang kakak? Hari ini pelan-pelan ya, karena kemarin tensinya naik, jadi hari ini pelan-pelan aja. Jadi yang kemarin datang tuh sesak napas, dia nggak mau datang lagi hari ini gitu, karena nanti mungkin kena marah hari ini kan. Ternyata hari ini cuma pelan-pelan ya ngomongnya. Dan habis ini saya langsung pamit ya, mau gali kubur lo bentar itu. Walahum a'yunun. Jadi ada bola mata, ada penglihatan. Abang kakak, berapa banyak orang yang melihat fenomena orang susah, orang bangkrut? Dapat? Enggak. Ambil pelajaran? Enggak juga. Berubah jadi lebih baik? Tidak juga masih. Jadi fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih itu mata, tapi la yubsiruna biha. Ini yang mungkin di dalam Al-Qur'an, di surat-surat lain Allah bilang gini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Janganlah bikin kerusakan, kata Allah. Terus mereka bilang apa? Justru kami ini yang bikin perubahan. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka itulah yang bikin kerusakan, tapi tak merasa bikin rusak. Maka saya bilang, berusaha berbuat baik. Bagus sekali abang kakak. Tapi merasa sudah baik itu penyakit. Merasa benar, merasa tidak salah, merasa paling suci. Maka kemarin ada analogi bagus dari ayah tuh. Ayah Jun bilang gini, kalau iblis itu kalau mau bikin manusia itu kan disuruh berlebih-lebihan. Ini menarik, analoginya bagus gitu ya. Jadi kalau dia tuh sudah soleh, didorong ke depan sekalian gitu, dilajakkannya sekalian.
Sehingga dia nanti pindah dari amal soleh menjadi merasa paling soleh. Didorongnya itu. Apa kalau bahasa Jawanya itu disuruh. Ada di... Hah? Pokoknya gitu. Kalau di Pontianak dilajakkan gitu. Didorong ke depan. Sampai ke depan sekali gitu. Pokoknya saking dia tuh, orang kan soft pertama, dia di depan imam softnya. Saking, enggak ya, salah ya. Saking saktinya tuh. Jadi tadinya beramal soleh. Betul. Sholat, zikir, wirid, beramal. Keren. Semua syariat, semua hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasul itu dipraktikkan semuanya. Makturat, apa segala macam. Nanti iblis masukkan file dalam otaknya apa? Antum ini Masya Allah. Mana ada orang di Pontianak ini yang sesoleh antum? Salutlah antum sama ana gitu. Gimana? Salut antum sama ana. Masya Allah, jadikanlah aku gurumu. Apa? Coba diulang kalimatnya. Jadikanlah aku gurumu. Kan biasa caption, ada yang gak paham kayaknya, ini lama loadingnya. Lagi parkour otaknya. Masya Allah antum, jadikanlah aku gurumu gitu. Biasanya itu di mana-mana orang ngomong jadikanlah aku muridmu. Ini dia. Soalnya dia yang agak lama loading itu, nanti habis asar dia baru nyambung tuh. Atau di akhir SMK. Ya kan? Bisa aja saya. Itu kalimat-kalimat itu, bisa aja saya. Itu sarkas. Udah lama kita ngomong sarkas, kawan kita nanya, sarkas itu apa? Sarkas itu yang mikul-mikul beras itu, saya bilang. Yang suka mikul-mikul beras itu namanya sarkas. Ya kan? Iblis akan dorong dan dijorokkan di paling depan, sehingga dia merasa, ana ini Masya Allah. Lah nenek moyangnya kan gitu. Siapa nenek moyangnya? Namanya Azazil. Tolong ditutupkan. Azazil bilang apa? Waktu disuruh sujud ke Adam, ana khairun minhu. Aku lebih baik. Aku diciptakan dari api. Adam ini diciptakan dari tanah. Iblis lupa. Kalau harga korek api segitu-gitu aja, harga tanah naik terus. Betul gak kira-kira? Lupa dia. Dan dia, apa dulu kaidah usul fikih, al-qiyasu ma'al farik batil. Mengkiaskan ana khairun minhu dengan sifat, bukan sifat, dengan materialism. Kan iblis tuh membandingkannya berdasarkan materi. Ini diciptakan dari tanah. Padahal Allah menciptakan manusia itu dua kombinasi. Dia ada jasadiahnya. Nih, tangan, kaki, ya, jempol ini jasadiah. Tapi ada ruhiyah di dalamnya. Nah, yang bikin manusia ini beda, dia ada jasadiah dan ruhiyahnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jasadiah, yaitu punya nafsu sendiri gitu. Dari mulai kemaluan, perut, mulut, mata, dia punya nafsu sendiri. Nah, Islam datang mengatur jasadiah ini supaya benar beramal solehnya gitu. Ini tangan bisa dipakai untuk masuk surga, tapi tangan ini juga bisa masuk neraka, jasadiah. Maka iblis, nenek moyangnya dulu namanya Azazil dan sampai sekarang masih hidup. Mungkin dia lagi liburan kali sekarang ya, atau lagi apa dia? Lagi ke puncak? Lagi jalan. Mungkin dia lagi nonton SMK gitu loh. Wah, aku di-mention terus di SMK nih, kurang ajar nih si Lukman nih katanya. Dia mendorong orang-orang yang sedang berusaha soleh ini untuk merasa soleh. Si paling anti riba, si paling tahajud, si paling qiyamul lail, si paling puasa Senin Kamis. Ya kan? Saking dia puasanya tuh, maghrib pun masih puasa dia. Anak tidak mau buka dulu, isya nanti anak buka. Berlebih-lebihan, al-ghulu. Ada lagi yang lebih daripada berlebih-lebihan, yang telajak sekali, namanya taklid. Qallada yuqallidu taklidun. Ada istilah dulu di Gontor, taklidul a'ma. Mana taklidul a'ma? Apa? Fanatik buta. Jadi kalau sudah taklid, fanatik buta, itu akal pikirannya pasti mati. Auto off. Kenapa dia mau dipegang-pegang sama Walid gitu? Mau dicium-cium sama Walid misalnya gitu. Padahal istilah Walid itu istilah yang baik sebenarnya. Tapi gara-gara film itu jadi orang tidak suka sama Walid. Siapa yang namanya Walid tuh? Walid itu kan orang tua, walidun. Dan dalam beberapa aliran, Walid itu istilahnya istilah panggilan untuk sosok yang terhormat memang. Disitulah perang. Ada yang bilang sarkup, sarjana kuburan, nyembah kuburan. Wah, itu direkam di video, dibikin caption-captionnya. Padahal mungkin kelakuan asalnya tidak kayak gitu, tapi karena captionnya salah, akhirnya orang mengeneralisir.
Yang satu si paling kuburan, yang satu si paling anti kuburan. Ini wah berkelahi berantem sosial medianya. Lihat aja antum tuh, saling serang. Kalau Iran nyerang Israel itu bagus ya. Ini dah mohon maaf ya, sama-sama miskin saling serang. Sama-sama minoritas saling serang. Sama-sama tak kompak. Dan memang persatuan itu ya sesuatu yang tidak dikabulkan Allah memang ketika Rasulullah meminta kan. Kalau Rasulullah minta yang lain dikabulkan sama Allah. Tapi persatuan umat ini kita yang harus mengusahakannya gitu. Al-ittihadul ummah. Oke, kita lanjut ya. Waktu si iblis ini didorong, mendorong manusia supaya jadi paling depan, kalau dia berada di kuadran kanan gitu, kuadran amal soleh. Puasanya, atributnya, zahiriyahnya, infaknya, wakafnya mungkin. Dibikin pokoknya harus berlebih-lebihan. Tapi kalau dia masuk ke zona maksiat, itu ditarik paling belakang sekali. Gitu. Hatta bahkan gitu, iblis sendiri pun mungkin tidak pernah melakukannya gitu. Itu yang kemarin saya bilang Fir'aun aja bingung gitu. Jadi kalau dia baik, didorong sekalian sampai paling depan, sehingga dia terinstal dan ngerasa di hatinya, ana ini Masya Allah gitu. Gimana? Pokoknya antum salut lah sama ana. Gimana? Salut antum sama ana. Ayolah datang ke sini. Antum datang aja ke sini, tapi jangan sampai antum merepotkan ana ya. Hah? Apa nih? Itu kenapa di Munzalan dari awal saya sudah deklarasi we are nothing, Allah is everything. Lakukan, lupakan. Dokumentasi kegiatan kita itu sebenarnya banyak sekali. Cuma saya bilang simpan aja filenya. Sama budak-budak disimpan betul-betul. Di alam goib. Sampai lupa mereka nyimpannya di mana. Itu saking ikhlasnya budak-budak di Munzalan nih. Jadi foto-foto 2014, 2013, itu saya bilang simpan ya bang. Saya bilang. Jangan diposting. Disimpan betul-betul. Ketika saya tanya di mana nyimpannya, kami pun lupa dah ya man. Betul-betul kami lupakan itu. Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencatatnya. Oh udahlah. Saya bilang si paling Allah dah. Gitu Ustaz Anwar. Jadi anak-anak ini Masya Allah. Ya, kami ingin menjaga hati supaya tidak riak, tidak ujub gitu. Akhirnya orang yang nggak ngerti dianggap kita tak ngapa-ngapa. Apa bah kerja Munzalan tuh? Sholat ya terus kerja kita tuh. Ya karena memang dulu nggak ada gaya kita memposting di Instagram, memposting di Facebook, kita lagi ngelakukan ini. Nggak ada. 14 tahun ini, apalagi dari 2012 sampai 2019 itu betul-betul silent ya rahmukallah. Pas saya tanya, di mana kita simpan itu? Rahasia ya man. Hanya Allah yang tahu. Adalah si paling Allah nih. Itu kalau di Gontor, sekpim yang kayak gitu tuh diapain sama kiai itu? Tapi karena saya bukan kiai dan ini bukan Gontor, ya saya tidak bisa nyincang mereka. Oh, jadi cuma Allah yang tahu ya man. Masya Allah. Bersih hati kita. 8 tahun Ustaz saya kayak gitu. Ustaz tahu rasanya kayak apa? Di mana kita simpan itu? Kemarin kayaknya kita pernah beli. Kita sudah lupakan semuanya ya man. Oh. Bagus sudah budak nih. Salut lah. Saya tuh sampai belum sampai ilmu saya tuh memikirkan ketauhidan mereka yang tinggi sekali itu. Kenapa kita ketawa-ketawa? Saya serius ini. Jangan dianggap bercanda. Hah? Majas ya serius. Ini enggak majas sih. Jadi begitu kita tanya file ini mana, dokumentasi ini mana, foto ini mana, cuma Allah. Biarlah itu tercatat di catatan Lauhin Mahfuz. Insya Allah. Jadi saya yang dapat tausiah akhirnya. Akhirnya saya langsung nangis ya tuh nangis. Terharu. Kebayang kalau Ustaz Anwar yang datang waktu itu. Wassalamualaikum dia. Saya ngebayangkan kalau yang nanya gitu tuh Kiai Syukri gitu. Kan walaupun kita nggak posting, tapi minimal dokumentasinya ada kan. Foto, video. Jadi saking budak-budak ini menjaga hati, jangan sampai ujub, riak dan sum'ah gitu. Mereka tidak simpan itu di mana-mana pun gitu. Ya Allah. Ini kok pada ketawa semua, emang paham? Ya Allah. Jadi ketika didorong paling depan, itu depan sekali tuh. Sholat, tahajud, ba'diyah, qobliyah, baca Quran. Pokoknya didorong yang paling depan. Karena ibadahnya sudah konsisten, maka dia merasa sedang soleh, lalu berhak untuk menilai orang lain, menjudge orang lain, menghakimi orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang bikin orang tuh akhirnya, Bang Kakak, jadi hancur juga. Bukan badannya yang hancur, hartanya tidak hancur, tapi hatinya yang rusak. Maka iblis berhasil enggak? Berhasil. Makanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Apa kemarin? Aku
Itu hanya Allah yang boleh menyebutnya gitu. Akulah si paling ini gitu. Aku adalah. Nah itu Allah. Kalau kita, aku hanyalah. Apa? Bukan aku adalah. Aku hanyalah. Kita nih hanya budak gitu. Kena atur. Saya berapa hari nengok kan ada misalnya kayak jerawat gitu di muka saya gitu. Pengen saya pindahkan ke sebelah kanan gitu. Pindah gitu. Tak pindah. Hanya mindahkan jerawat ya, tidak mampu saya. Dan tidak bisa. Kadang kan ada umat yang minta akuntabilitas ayaman. Nah, inilah makanya kita rapikan semuanya. Simpan data laporannya. Insya Allah kalau sekarang udah. Ini cerita 200 tahun yang lalu ya, Bang Kakak. Ini halusinasi aja. Jadi kalau dia berbuat baik, didorong paling depan. Tapi kalau dia dibikin dalam zona maksiat, itu ditarik paling belakang. Nggak sholat, main perempuan, riba ya tiap hari, penghasilan ratusan juta bahkan miliaran. Terpikir umroh? Enggak mungkin. Sama sekali. Begitu kata Bang Banjar waktu cerita sama saya. Temannya ya Bang ya? Teman abang waktu itu. Takbiran masuk kebun kelapa sawit ngambil DP mobil. Allahu Akbar. Dia masuk kebun kelapa sawit ngambil DP. Ngerasa salah enggak mereka? Enggak. Karena standarnya budi pekerti. Mereka bilang apa? Mereka bilang, saya kan enggak apa-apa enggak sholat. Saya enggak apa-apa dong, enggak ini. Yang penting saya masih dermawan, kata dia. Saya masih berbagi. Saya tidak merugikan orang, kata dia. Nah, itu kebenaran apa pembenaran? Pembenaran. Jadi ditariknya belakang sekali gitu. Sehingga dia tidak merasa kalau yang sedang dia lakukan adalah sebuah kemaksiatan. Dia bilang, saya punya orang tua, saya belikan mobil, saya bikinkan rumah orang tua saya. Ya kalau bulan-bulan puasa itu saya juga nyumbang, belikan Quran, kata dia. Belikan apa? Kurma untuk orang-orang berbuka. Bapak puasa, saya sih nggak usah puasa, kata dia. Kan ada tuh katanya, pakailah. Ada juga. Siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka pahalanya sama. Ya sama aja, saya juga. Ini otaknya, otak budi pekerti, otaknya otak standar ini. Terus dia bisa bikin dalil begini, itu banyak orang-orang sholat miskin, kadang-kadang minta duitnya sama saya kok, kata dia. Ya mendingan saya lah nggak sholat, kata dia. Itu yang ditarik ke belakang dari itu. Nyambung nggak kira-kira ini? Jadi kalau depan sekali gitu. Sampai Masya Allah, Tabarakallah gitu. Tapi kalau belakang, ditarik sampai belakang sekali gitu. Sehingga dia ngerasa maksiat itu enggak apa-apa. Bayangkan Fir'aun, saya bilang, kalau hidup hari ini, nganggur Fir'aun tuh. Jadi follower. Aku muridmu, gitu deh. Kong kali kong antara Fir'aun dengan Korun, itu udah termasuk sindikat besar, kartel levelnya. Betul enggak? Siapa Korun? Asistennya Fir'aun kan? Ibaratnya pengusahanya gitu. Tapi kalau hiduplah mereka berdua segini nih, hari ini. Geleng-geleng kepala, speechless. Dia apa? Fir'aun sama Korun tuh speechless. Hah? Aku tak pernah bikin kayak gini, kata dia. Itu gedung besar yang namanya piramid tuh, tak ada dikorupsi sama Korun. Jadi sesuai SOP. Mulai paham. Udahlah, malas yang lanjutkan ya. Senyum kita tuh mencurigakan gitu. Bagus saya berhenti cepat-cepat nih. Soalnya dia kirim sinyal, Ustaz, jangan lanjutkan. Nah, saya masih dalam kondisi sadar kok, insya Allah. Nggak mabuk saya nih. Apa yang bisa bikin kita akhirnya jadi waras, Abang Kakak? Apa yang bisa bikin kita jadi ummatan wasaton? Makanya Islam itu kan ngajarkan kita ummatan wasaton kan. Suruh tengah-tengah. Berlebih-lebihan, enggak boleh. Allah benci. Wala tusrifu, kata Allah. Jadi gimana tadi? Kalau ada Fir'aun sama Korun, sama Haman, sama Samiri. Hidup nih, Firhakos nih. Fir'aun, Haman, Korun, Samiri. 4 nih hidup. Apa dia bilang? Aku speechless. Apa? Speechless. Temenung dia. Apa kata mereka berempat? Kita balik ke masa lalu aja yuk. Nggak kuat hidup zaman segini nih. Abang Kakak, coba lihat hari ini. Apa yang tak ada? Nah? Masa Fir'aun tak ada? Fir'aun itu sifat. Ramses yang tak ada. Tapi Fir'aunnya, sifat kayak Fir'aun, banyak, lebih. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu. Itu pakai bahasa Arab kan? Bahasa Arab gak Fir'aun tuh? Bahasa Arab ya? Mungkin lah ya. Mungkin bahasa Arab. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu. Orang sekarang bilang apa? Bahasa sekarang. Kau ini, kalau bukan saya yang bantu, kamu gak ada apa-apanya. Sama gak? Dulu Korun bilang begini.
Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa begini karena ilmuku. Orang sekarang bilang apa? Pak, strategi marketing kita bikin kita banyak duit, Pak. Siapa Tuhannya? Strategi marketing. Siapa Tuhannya? Facebook Ads. Kenapa kita harus masuk dalam hutan? Kenapa kita harus nyusun sendal? Kenapa kita harus buang sampah? Kenapa di sini cuma setahun jadi wakil pengasuh? Diperbarui tiap tahun. Kenapa? Itu disebut tirakat hati. Wah, itu Ustaz Badrut Tamam. Saya pernah ngomong sama Kiai Muid. Ya kan? Ustaz Muid, saya bilang gini, Ustaz, saya ngeliat perjuangan antum nih, dan guru-guru yang ada di pedalaman Kalimantan nih, ngerasa saya nih, nggak ada apa-apanya Ustaz. Tahu nggak kata Ustaz Muid apa? Bukan nggak ada apa-apanya Ustaz. Terus, nggak ada sama sekali ya. Hah? Maksudnya nggak ada sama sekali gimana Ustaz? Ya, apa yang kita perjuangkan ini? Nggak ada sama sekali dibanding perjuangan Rasulullah. Walah, benchmarkingnya Rasulullah. Ya tentulah langsung tak ada apa-apa. Sebagaimana juga ada orang disuruh, bang istighfar bang, minta ampun bang. Kita ini semua pendosa bang. Alah Ustaz Fir'aun lebih banyak dosa daripada kita. Walah, benchmarkingnya. Itu keras kepala tuh gitu. Dia tetap merasa dirinya lebih baik karena ada orang lebih buruk daripada dia. Ini orang sakit jiwa, karakter. Bengak-bengak ubi ini memang harus dijedotin pakai daun pintu. Nasihat, tausiah, diskusi itu jarang sekali bisa nyentuh hatinya. Karena yang bisa bikin dia roboh adalah ya maka tadi kalau Fir'aun hidup, dia mungkin yang nyanyi lagu Termangu. Gila. Tak masuk logika gitu kira-kira. Termangu hatiku gitu kira-kira. Aiman tahu-tahu aja. Ya Aiman tidurnya dalam tanah. Jadi Fir'aun itu juga teriak gitu. Gila gitu Fir'aun. Tak masuk logika. Lagu itu jadi dalil oleh anak-anak muda sekarang untuk pacaran beda agama. Pacaran beda agama. Nggak ngerti mereka asbabun nuzul lagu itu tuh gara-gara apa gitu. Sepasang suami istri yang tadinya satu akidah, tiba-tiba di tengah perjalanan pisah. Berbeda akidahnya. Satu menengadah, yang satu menggenggam. Ya kan? Betul nggak? Si suami nggak bisa ngomong apa-apa. Adam bercerita kan? Bacalah asbabun nuzul. Saya ulik tuh liriknya. Kenapa kok dia bikin lirik begini? Ternyata itu menceritakan temannya. Yang sudah satu akidah, Ustaz, lama bersama, satu akidah, berbeda agama. Tiba-tiba switch. Karena semenjak nikah belum punya anak. Di satu agama yang sama tadi. Begitu pisah, satu bahasanya, yang suaminya yang menengadah. Istrinya yang menggenggam. Saya detail, tipe aja saya cari kan, maka saya telusurin. Ada waktu itu saya tipuin. Begitu di switch, lihat Allah nguji apa. Begitu mereka beda akidah, Allah kasih anak. Ujian atau anugerah itu? Ujian bos. Akhirnya mereka bilang apa? Jangan salahkan fahamku ini. Minta apa dia? Minta dibenarkan. Antu belawan yang gak ngerti nih. Lalu bilang, mau aja viral, kita juga samalah. Pacaran. Beda akidah, beda agama. Jadikan normatif dan jadikan pembenaran. Maka kalau Fir'aun tadi hidup, dia bilang apa? Gila. Tak masuk logika. Fir'aun dia pusing nengok. Maka saya paham kenapa Kiai Hasan, beberapa orang guru bilang, kita berada di zaman yang so'uba i'rabuhu. Zaman-zaman di mana kita sulit menerjemahkan dan menjelaskannya. Ini baru 2025 abang kakak. Nanti Fayat itu 10 tahun akan datang. Siapa yang anaknya masih di bawah 10 tahun di sini? Berapa orang? Yang masih punya anak umurnya di bawah 10 tahun, ada? Antum bisa bayangkan Bang Abu, Ustaz Sandi, Mas, 15 tahun akan datang. Kayak apalah kira-kira dunia ini? Cemana anak kita nanti memfilter informasi, kejadian dan segala macam. Mungkin kita sudah tidak seperti sekarang lagi fisik kita. Sekarang kita masih bisa nasihatin, nak sholat, bangun nak, bangun. Masih ada semi-semi VOC-nya kan? Ada kemarin tadi malam saya nonton konten ibu-ibu. Direkamnya live. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Beberapa guru-guru parenting mengajarkan kalau ngomong sama anak tidak boleh dibentak, tidak boleh marah-marah, harus lembut ya, kata dia. Habis itu dia, anaknya di belakang nonton TV, sama main handphone. Misalnya sebutlah namanya siapa gitu ya. Felis, Caca, tidur sayang. Nggak bergerak. Kan kamera depan kan sama belakang, anaknya sana tuh. Felis, Caca, tidur nak. Besok biar bisa bangun awal. Tidak bergerak tuh anak. Nah, ternyata terbukti ya, parenting itu membuat mereka tidak bergerak. Felis, Caca, cepat mandi, Bapak itu. Wow, bergerak, taburan.
Kenapa kita ketawa? Ini yang nanti dipotong nanti nih. Cobalah cari, kita ini suka jelek-jelekan ayaman. Ah? Nggak, foto tuh yang ayaman tuh yang pas soft spoken gitu loh, yang suka ngambil video-video klip yang pas ayaman tuh lagi salto-salto jungkir balik gitu tuh. Mana itu sampai 5, 1, 2 tuh bertaburan anaknya langsung naik langsung. Itu direkam benar-benar live. Saya nonton tadi malam tuh udah ngantuk mata saya pas nengok tuh. Oh iya. Pelaku Ustadz, ini gaya ayah saya Ustadz, gaya itu aku ya. Begitu teriak kan, berlarian, bertaburan budak tuh. Langsung naik ke atas dia. Ya Allah. Suaranya ya kan, orang ini suka nyari viral ayaman. Pernah juga anak saya gituan, langsung kaget lompat. Coba tadi, Felis, Caca, tidur nak. Nanti kalau bangunnya kesiangan. Lompat. Langsung. Boy kata dia, mandi dah. Mandi lu. Wah. Ternyata kalau saya tengok muka-muka yang belakang ini pelaku juga kayak ini ya. Kak Linda. Gimana sama Adam sama itu? Kalau berputar terus. Siram pakai air kan? Ayaman. Kalau SMK nih, abang kakak yang dirahmati Allah. Hah? Gimana kita? Hah? Mas gimana mas? Hah? Masya Allah antum calon penghuni surga. Terus Ayaman pakai tasbih gitu ya, pakai tasbih digital, tasbih yang 100 ini, Masya Allah semuanya. Gitu. Mau kita kayak gitu? Aku ngebayangkannya mual. Tak ada. SMK nih. Dengar kita semuanya. Oh, sampai kayak gitu-gitu dah. Bangun, subuh, pakai baju yang bagus. Baru di melambung. Tadi kan saya bilang, Felis, Caca, bangun ya gitu. Tidur ya nak ya. Nggak boleh bilang jangan. Masya Allah kalimat itu. Saya nggak tahu itu sampai mana itu. Tetaplah metal ayaman. Metal, Melayu tembak langsung. Ini bukan gaya saya. Nggak bisa. Jangan paksa saya untuk ikut cari yang lain. Nggak. Abang kakak tinggal mana yang suka, seleranya mana, pilih. Ayaman enggak kayak gitu. Online aja begini, apa lagi? Masuklah ke kantor pimpinan. Bang, duduk di ruang pengasuh, makin kalau masuk ruang pengasuh, karena kami tidak cocok dengar yang lembut-lembut. Udah terlalu keras hati gitu, pakai palu memang. Antum bayangin ngancurkan batu, bongkahan batu tuh pakai kapas gitu. Dia hanya bisa dihancurkan dengan baja. Boleh ayaman satu kali SMK gayanya lemah lembut? Boleh? 1 menit ya saya bertahan. Nah, gara-gara banyak yang terlalu dilembut-lembutkan ini, orang akhirnya makin, apa? Tak tahu diri. Ada teguran Allah dalam Al-Quran? Ada? Ada apa namanya? Bukan hate speech. Ucapan-ucapan yang to the point, straightforward di dalam Al-Quran? Banyak. Ini salah satunya. Apa Allah bilang? Ulaika walahum adhanun la yasma'una biha. Kita balik lagi ya. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka-mereka yang punya hati tak dipakai untuk memahami ayat Allah, punya mata tak dipakai untuk melihat itu, punya telinga tak dipakai untuk mendengar ayat Allah, mereka sama dengan binatang ternak. Contohnya binatang ternak, babi gitu loh. Ulaika kal babi gitu loh. Inilah manusia-manusia babi. Keras ayat ini. Sadis. Kenapa dibilang babi? Saya dulu ngerenung kan. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Lebih jelek, lebih hina. Babi ya bang kakak. Itu antara kemaluan, perut sama jantung dadanya itu segaris lurus dengan kepalanya. Binatang ternak itu rata-rata begitu. Manusia Allah ciptakan tegak lurus gini. Kemaluan di bawah. Diatur dengan pernikahan. Perut ada puasanya. Ada makan jangan berlebihan. Makan yang halal. Dada dididik dengan tazkiyatun nafas ke namanya. Tasawuf ke namanya. Terserah. Pokoknya 3 ini ada yang ngatur semua. Kemaluan pakai pernikahan, perut jangan makan yang halal dan makan yang ini.
Yang di sini yang dada diajarkan dengan tazkiyatun nafas, tirakat hati, apalagi tasawuf. Itulah nama-namanya. Sehingga pikiran, perasaan dan kesadaran ini satu garis. Aku ini manusia, aku ini makhluk khalifah yang diciptakan Allah, budak yang tugas untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau babi, binatang ternak, Abang Kakak, nggak ada pikirannya untuk pokoknya gimana bisa ngesek, makan daerah teritorial. Salah satunya ngasih kode daerah teritorial kalau kucing kencing, berak di situ. Itu wilayah dia tuh berarti. Balhum adol, saya waktu itu ngerenungnya gimana Bang Kakak? Kalau babi Bang Kakak, masih hidup namanya babi. Begitu dia mati, jadi carsiu, bak kuteh namanya. Bipang, namanya bagus-bagus. Siobi, siomay babi. Namanya bagus, pasca babi. Tapi manusia, waktu hidup namanya profesor, apa konsultan, accountant, insinyur, apalagi direktur, direksi. Begitu mati, tinggal satu nama, jenazah. Dah, clear kira-kira? Kenapa Allah tegas sekali dalam ayat ini? Jadi, jangan mudah kita tertipu dengan casing. Karena buku yang covernya jelek, belum tentu isinya bagus. Coba diulang. Buku yang covernya jelek, belum tentu isinya bagus. Nggak paham, lama. Siapa hari ini melanjutkan? Oh, udah. Pas berarti materinya. Saya nggak tahu siapa yang melanjutkan. Nggak tahu Sepanani mau ngomong apa. Karena Yaman harus melanjutkan perjuangan ya. Jazakumullah khair. Sama Kak, doakan saya. Doakan istri saya Bunda Uung. Doakan kami adik-beradik. Ya kan, maaf, anak saya 4F, 2 akan masuk pondok. Doakan, tolong doakan Fayat ya kan. Dan juga Kak Iya akan masuk pondok. Doakannya semoga ilmunya bermanfaat. Benar-benar saya minta tolong didoakan. Saya kayak nge-review ulang dulu zaman ayah saya keliling-keliling sama sahabat-sahabatnya minta didoakan anaknya mau masuk pondok. Sekarang saya pula di fase itu gitu, meminta doa kepada orang-orang baik, ayah bunda di mana-mana. Doakan semoga anak saya bisa dapat ilmu yang bermanfaat ya, ilmunya membuat dia semakin dekat dan ingat pada Allah. Jazakumullah khair. Doakan juga mama saya, ibu saya di Lampung, mama di Pontianak, semua kami semuanya dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Insyaallah SMK selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Fanani. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 8. Anda tahu teknisi, ada pandai-pandai aja lah melanjutkannya gimana. Sepanjang insya Allah lebih tahu lah mau melanjutkan pakai materi apa. Izin ya semuanya ya. Saya kata anak sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Menjadi seorang hamba. Dan setiap hari bahkan setiap saat seharusnya kita mengatakan dalam hati bahwa kita itu hamba. Hamba Allah. Bagaimana memposisikan diri kita sebagai hamba, walau sesoleh apapun, walau sebaik apapun, walau terter gimana lah pokoknya. Mau terbaik lah, tersukses lah, terapapun itu, maka senantiasa dalam hati selalu mengatakan bahwa saya ini hamba. Yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Salah satunya ada namanya kaidah itu adalah al-insanu atau al-abdu itu bainal khaufi war roja. Manusia atau seorang hamba itu antara kekhawatiran dan harapan. Mau amalnya sesoleh apapun, mau amalnya sebaik apapun, mau amalnya itu mungkin ada yang kurang, atau mungkin juga pernah melakukan maksiat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang salah dan kotor, tetap al-abdu bainal khaufi war roja. Kenapa? Karena surga itu milik Allah, neraka itu milik Allah. Mau amal solehnya sebaik apapun, yang mau masukkan surga atau mau masukkan neraka itu hanya Allah. Makanya kenapa surga itu sesungguhnya bukan untuk orang-orang yang beramal soleh, tapi orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi kalau seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala mau masukkan ahli maksiat ke surga, boleh enggak? Sangat boleh sekali. Dan mau masukkan orang soleh di dunia itu ke neraka, boleh? Boleh sekali, sangat boleh sekali. Saya kasih satu dalam kitab I'anatul Talibin. Saya agak pilek, mohon maaf.
Dalam kitab I'anatul Talibin itu diceritakan ada dua manusia yang sudah dimasukkan di neraka. Yang dua manusia ini tidak pernah sama sekali melakukan amal soleh. Lalu suatu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, "Kenapa? Oh, saya banyak maksiat." Allah. Sama, dua-duanya pun juga jawabannya sama persis. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala bilang begini, "Balik. Balik." Kalau pikirannya manusia itu kan balik berarti balik kemana? Ya ke neraka. Karena tempat awalnya dipanggil itu dari neraka. Lalu dua orang ini berbeda perbuatan, berbeda tindakan. Yang pertama adalah orang ini langsung lari cepat, dia secepat kilat kembali ke neraka. Sampai akhirnya dahisya itu apa? Kaget. Sampai Allah itu kaget. Loh. Ini orang disuruh masuk neraka kok cepat benar. Lalu akhirnya yang kedua itu dia bingung. Dia toleh kanan, dia toleh kiri. Ini benar nggak sih saya disuruh balik ya? Jangan-jangan Allah ini bercanda. Gitu. Akhirnya dua-duanya dikumpulkan lagi. Sini. Kenapa kok ente tadi saya suruh balik? Terus berikutnya langsung lari sekencang-kencangnya, langsung lari secepat-cepatnya kayak kilat gitu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah mumpung sekarang ada perintahnya Allah, saya nggak pernah taat dan nggak pernah melaksanakan perintahnya Allah. Maka sekarang ada perintahnya Allah, maka itu saya laksanakan secepat-cepatnya. Oh ya. Oke. Terus ente yang kedua. Kenapa kok kamu bingung? Kenapa ngelihat kanan, ngelihat kiri? Kira-kira benar nggak sih Allah ini nyuruh saya balik ke neraka gitu? Lalu jawabannya apa? Masa iya? Allah itu kan Rahman dan Rahim. Allah itu kan maha kasih sayang. Allah itu kan maha yang banyak cintanya gitu. Masa iya sih mengembalikan hambanya ke neraka? Gitu. Berarti apa itu? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya apa jawabannya dari Allah? Karena kalian berdua sudah taat sama saya, sama Allah, maka saat ini juga kalian kembali ke surga. Masuklah ke surga. Amal soleh yang menurut kita mungkin, aliyadu billah. Jangan sampai merasa bahwa kita ini sudah baik-baik saja. Jangan sampai merasa bahwa kita ini sudah pandai, kita ini sudah punya banyak amal soleh. Bahkan sampai mengatakan bahwa kita ini sudah siap kok untuk mati karena banyak amal soleh yang kita bawa. Aliyadu billah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya selalu posisikan diri bahwa kita ini bainal khaufi war roja. Khawatir kalau amal soleh kita ini gak diterima Allah. Tapi juga rojaan, tapi juga kita seraya berdoa, seraya juga memohon kepada Allah bahwa ya Allah, Engkau ini Ghafar, Engkau ini Maha Pengampun, Engkau ini Ghafur, Engkau ini Rahim. Itu. Maka sudah pastilah Engkau ini menerima amal soleh hamba. Pastilah Engkau akan memberi yang terbaik untuk hamba. Itu. Makanya selalu posisikan bahwa kita ini ada di antara al-khaufu war-raja. Jangan sampai kita memposisikan bahwa tadi ada yang selalu dimention oleh Ayahman, yaitu tentang keras kepala. Dan kemarin kita banyak diskusi panjang tentang keras kepala itu. Dan keras kepala ini seram. Makanya betul kalau seumpama diruqyah dengan daun bidara itu nggak bisa, pakai daun pintu memang. Iya. Jadi memang nggak bisa mau bahkan sampai dengan suara yang keras saja itu juga nggak bisa. Karena apa? Karena lahum qulub la yafqahuna biha. Dia punya hati yang sudah mati. Dia punya hati yang tidak mau memahami. Dia punya hati yang masa bodoh gitu sama yang lain. Yang penting saya baik, yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa flexing, yang penting saya bisa macam-macam dan lain-lain. Ini orang keras kepala itu susah. Makanya sampai dalam surah Al-Mudaththir itu ada anida namanya. Anida, sifatnya orang yang keras kepala itu namanya al-anad. Anadun itu. Sampai di situ saya baca di ayat 17 insyaallah. Di surah Mudaththir ayat 11 sampai 17 itu membahas khusus tentang orang yang keras kepala. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 ayat yaitu membahas khusus untuk orang yang keras kepala. Kemarin diskusi itu tentang itu. Dan sampai saking ngerinya, apa itu orang yang keras kepala? Di situ salah satu mufassir saya baca di Mukhtasar Ibnu Katsir. Itu. Di situ mengatakan bahwa
Orang yang keras kepala itu al-kufru ala ni'amillahi ba'dal ilm. Yaitu kufur dengan nikmat-nikmat Allah yang dia sudah tahu konsekuensinya kufur itu apa gitu. Dia sudah tahu bahwa pinjaman online itu riba. Dia sudah tahu pinjam ke bank itu lalu digunakan dan ada bunganya, itu riba. Dia tetap melaksanakan, itu orang keras kepala. Bahkan sampai di akhir dari penjelasan itu yang sampai kita geleng-geleng kepala, ya Allah. Aliyadzubillah, semoga kita tidak masuk jadi orang-orang yang keras kepala itu ya. Insya Allah. Amin. Abu Qatadah itu sampai bilang gini. Apa adabnya untuk orang yang keras kepala? Yaitu al-adzabu la rahata fi. Yaitu adab yang tidak ada berhentinya sama sekali. La rahata fi. Gak ada nyaman-nyamannya adab itu. Gak ada stop-stopnya adab itu. Bagi orang-orang yang keras kepala. Itu. Aliyadzubillah. Makanya teman-teman sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Selalu kita ces hati kita, selalu kita memang betul-betul setrum ya. Betul-betul kita isi terus hati kita itu bahwa ya kita itu nothing, Allah is everything. Kita itu nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Gitu. Makanya sempat waktu saya Ramadan ketika ada amanah, Fana ini kamu amanahnya ini. Waktu itu ada Mas Jati, ada siapa lagi Bang Banjir ya, yang waktu Ramadan itu. Lalu saya langsung bilang, Ustaz Nizar samping kiri saya langsung bilang begini, Ustaz itu kok kayaknya saya tambah berat, gitu. Ya memang pengasuh itu ujung tombak, ujung tembak, ujung tombok. Tapi kalau Dewan Syarah ini ujung tembak. Karena kalau Momboi juga ya saat ini belum ada. Itu. Nah, itu. Saya ngoling Ustaz Anwar dulu gitu. itu. Apa ujung tembaknya? Saat ini saya kok sekeliling saya banyak malaikat yang mau nembak ini. Itu. Jawabannya sangat rileks sekali. Ya silahkan. Kalau ente nggak mau Dewan Syariah berarti jadi pengasuh. Itu lebih lagi kita gitu kan. Ya udah bismillah. Oke, ya udah bismillah. Itu. Ya. Makanya sampai saat ini itu dan kemarin juga ditambah lagi dengan pengasuh itu. Maka siapa yang mau menggantikan posisi saya silahkan. Itu. Jadi masih open rekrutmen saya ini, Ustaz. Ya, masih open rekrutmen, maka boleh silahkan yang mau jadi amanah saya ini silahkan. Gitu. Karena apa? Karena ya kita semuanya manusia itu walau sehebat apapun tetap ada kurangnya. Karena apa? Coba bayangkan, sebagaimanapun kita kuat, mau ototnya kayak gimana gitu ya, tapi tetap ngantuk juga, tetap butuh tidur, tetap butuh makan. Itu. Coba kalau selama ada yang mengatakan, saya ini kuat, ayo coba, tidak makan 3 hari, tidak minum 2 hari, ya kan, lemas, itu, diinfus jadinya di akhir-akhir. Itu. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga yang sekilas, yang singkat dapat jadi ibroh untuk kita semuanya, jadi pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai kita menggantungkan kesuksesan kita gara-gara amal kebaikan kita, gara-gara usaha kita. Kalau tadi yang pertama adalah kalau mau tahu bahwa kita ini insya Allah baik-baik saja, maka posisikan bahwa kita itu bainal khaufi war roja, antara khauf, antara khawatir bahwa amal kita itu nggak diterima dan juga mempunyai harapan insya Allah amal kita diterima. Yang kedua adalah penutup, kalau memposisikan diri sebagai hamba, yaitu apa? Selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada amal soleh yang kita lakukan. Salah satu kaidah dalam kitab Al-Hikam itu, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zulal. Dari tanda-tanda bahwa kita itu menggantungkan kesuksesan kita itu kepada amal soleh kita, maka apa yang terjadi? Tanda-tandanya adalah hilangnya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masa jatuh-jatuhnya. Nah, ketika kita mengatakan bahwa sukses ini karena saya, sukses ini karena kebaikan saya, sukses ini karena marketingnya yang handal, sukses ini karena targetnya yang luar biasa, dengan planningnya yang masya Allah, itu ya bukan karena Allah. Akhirnya apa? Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, forecasting lah, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi nyalahkan tim. Yang terjadi malah kamu ini gimana? Bagian marketing, kamu ini bagaimana? Itu. Yang bagian manajemen resiko, kamu ini dan lain-lain sebagainya. Akhirnya tidak menunjuk muka sendiri, tidak menunjuk diri sendiri bahwa kita ini juga penuh dengan kekurangan. Itu. Makanya akhirnya apa? Hilang dia harapannya, nuqsanur roja,
dia hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi hanya bisa nyalahkan tim. Itu. Padahal dalam melaksanakan sesuatu yang besar itu tidak bisa sendirian, harus berjamaah. Dan harus berjamaah itu berarti ada imamnya, ada makmumnya. Kalau imamnya salah, berarti makmumnya juga harus membetulkan. Dan imamnya harus mengakui kesalahannya. Itu seharusnya dalam tim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allah a'lam bishawab. Semoga dapat yang bisa diambil. Semoga itu. Saya tidak tahu tiba-tiba ya begitu. Gitu ya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mohon maaf atas kesalahan lahir dan batin. Mohon maaf atas khilaf, ada yang salah dalam penjelasan ataupun kurang dan berkenan dalam hati. Itu saya mohon maaf banyak-banyak. Sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam beramal soleh. Meninggalnya kita husnul khotimah, alam barzahnya kita indah, satu surga bersama baginda Rasulullah SAW, dapat melihat wajah indahnya dan senyumannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyatukan kita di surga terbaiknya Allah, saudara sampai surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang terbaik dari setiap amal soleh kita, dan semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya dan cintanya kepada kita semuanya, sehingga memilih kita menjadi hamba-hamba yang insya Allah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki yang halal, berkah, banyak, tanpa bermaksiat, tanpa riba, untuk kita semuanya dan anak cucu keturunan selama-lamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki untuk dapat bersujud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, insya Allah ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alafu minkum, mohon doanya, mohon doakan kami semuanya, keluarga Masjid Kapal Munzalah Indonesia dan juga Baitul Mal Munzalah Indonesia yang saat ini sedang audit syariah. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk BMI dan juga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih banyak lagi untuk umat, ya, untuk semuanya, entah itu di Indonesia ataupun di mancanegara. Dan mohon doakan kami, Pak Nani, keluarga saya, ya, istri saya, bapak, ibu, mertua, abah saya, ibu saya yang sudah mendahului, semoga semuanya dalam lindungan Allah. Untuk yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik dan menjadikan alam barzahnya sebagai taman surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.